Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu video, yaitu seorang ulama, seorang kiai dari Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Haji Ali Masyhuri, kalau tidak salah. Walaupun beliau sudah lumayan sepuh, tapi sering masih dipanggil Gus gitu. Jadi kebablasan kayak misalnya Gusmus sebenarnya udah kiai, tapi karena udah kebiasaan manggil Gus jadi Gusmus walaupun udah sepuh. Nah, kali ini Kiai dari Nahdlatul Ulama ini menjelaskan sikap kita terhadap habaib. Bagaimana kita bersikap kepada habaib? Kalau habaib yang lurus, yang berada dalam koridor syariat, yang berada dalam syariat Islam, itu mungkin kita tidak bingung. Tapi kadang-kadang kalau ada habaib yang melanggar syariat atau yang perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam, lalu bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana hati kita menata menghadapinya? Nah, disinilah Kiai Ali mengatakan atau menjelaskan bagaimana caranya kita menghadapi Habib yang seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan videonya yang berikut ini. Tertarik tesisnya Kiai Maimun. Kiai Maimun, Zubair, Sarang Rembang. Saya bukannya sedikit ya. Nyono Habib, mun sewu tanpa mengarah hormat. Kok lakune udah tepak? Utang gak nyaur. Ngeludus dodol jimat ae. Sampeyan kudu tetep hormat. Itu laksana Al-Quran yang gak bisa dibaca. Sampai itu tetap hormat. Bagaimanapun itu ada tetesan darah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nenok kiai ora tepak aja diseneni. Sebab kiai itu pewarisi para nabi, para rasul. Nek sampean gedeng kiai, kasut mek kiai, sampean akan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai kadang-kadang ono wong ngomong kaya NU kiai NU didu karo Habib. Aja gelem. Sekali lagi ingatkan. Genggong pondong genggong Zainul Hasan menjadi mambak sejauh macam ini bukan ketepatan dan kebetulan, tapi atas tetesan riyadhah munah. Nah, bagaimana teman-teman sudah dilihat videonya? Ini pelajaran untuk kita semua teman-teman, bahwa setiap hal itu ada ilmunya dan setiap ilmu itu kita harus pelajari ya. Jadi kita tidak salah dalam mengambil sikap. Dan yang sering saya katakan bahwa apabila ada habaib yang lurus, yang sesuai syariat, maka kita hormati, kita muliakan, dan kita ikuti. Tapi, ini yang perlu digarisbawahi, apabila ada habaib yang keluar dari syariat Islam, yang perilakunya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita hanya menghormati dan mencintai, tidak untuk mematuhi. Jadi jelas ya, tidak untuk mematuhi, karena kita hanya patuh kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun orangnya, ketika dia membawa syariat, perilakunya adalah perilaku syariat, maka kita ikuti, kita hormati, kita cintai. Sebaliknya, siapapun orangnya, apabila dia perilakunya tidak sesuai dengan syariat, ucapannya tidak sesuai dengan syariat, maka wajib kita untuk tidak mematuhinya. Siapapun orangnya, termasuk habaib. Jadi harus dibedakan ya, antara kita mencintai, menghormati, dan mengikuti. Harus dibedakan. Tidak semua habaib bisa kita ikuti, pun dengan
para kiai, tidak semua kiai atau ulama bisa kita ikuti, karena Rasulullah sendiri yang bilang yang ditakuti Rasulullah kelak itu lebih Rasulullah khawatirkan atau takutkan dari Dajjal, dari fitnah Dajjal, yaitu ulama su, ulama yang memang memperjualbelikan ayat demi kepentingannya. Jadi dia menghalalkan segala cara, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal untuk demi kepentingannya. Dan itu ada, teman-teman. Itu yang menggambarkan itu adalah Rasulullah. Itu udah pasti ada. Karenanya sekali lagi saya katakan, siapapun orangnya, mau kiai, mau habaib, kalau dia sesuai dengan syariat, maka kita cintai, kita hormati, dan kita ikuti. Sebaliknya, siapapun orangnya, kalau dia tidak sesuai syariat, mau kiai, mau habaib, maka kita tidak perlu mengikutinya. Tapi ingat, kita walaupun tidak mengikuti beliau-beliau itu yang tidak sesuai syariat, tapi kita tidak boleh mengingkari bahwa mereka adalah satunya pewaris Nabi dan satunya adalah dzurriyyah Nabi. Itu ya teman-teman ya. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa menjadi pegangan dalam kita bersikap kepada para habaib. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.